Baik, terima kasih Anda menyaksikan kami melalui live YouTube CNN Indonesia. Saya akan bacakan pertanyaannya. Ini banyak sekali yang masuk, tapi ada beberapa yang kita pilih ya, Bapak-bapak. Yang pertama dari Senandung Pujian, pertanyaan untuk Mas Roy dan kawan-kawan. Apakah saat ini hanya ijazah Pak Jokowi dan Pak Gibran yang diteliti atau ada yang lain? Semuanya asli, jadi nggak perlu teliti, kecuali 2 itu yang palsu. Taunya asli? Udah kita lihat. Bung Karno itu dari Technische Hogeschool ke Bandung, itu ITB, clear. Bung Hatta itu bahkan dipajang di University of Rotterdam, jelas betul ya. Kemudian yang lain-lain, Pak Adam Malik, kemudian juga ini Bu Megawati. Jujur Bu Megawati itu pernah diumpat. Mohon maaf ya, mohon maaf. Bu Megawati itu diumpat tapi nggak lulus. Dia pakai ijazah SMA. Ya kan? Pak SBY jelas doktornya dari IPB. Pak Habibie jelas dari Jerman. Jadi kalau yang lain nggak Pak Jokowi dari UGM S1-nya. Nggak, itu palsu. Ini dia nih kan. Udah terbit bukunya. Versi di kepala dia sendiri loh. Udah, Gibran juga tapi nggak sekarang Pak jelas. Jokowi punya titel baru, telemajasa, Iya. telematika dan ijazah. Udah diakui sekarang. Orang itu bagus. Sekarang orang Indonesia ketemu Pak ijazah saya asli loh Pak. Takut dia. Yang tadi lah. Pertanyaan lagi. Saya tergelitik dengan statement Bang Rifai tadi, seolah-olah saudara Jokowi jauh lebih baik dengan Gibran karena paling tidak sudah pernah ditunjukkan, walaupun kedua-duanya tetap dipersoalkan mau ditunjukkan atau tidak. Saya justru mendapat ungkapan yang agak pas dengan kasus ini. Antara Jokowi dan Gibran itu like father like son. Jadi dua-duanya juga bermasalah soal ijazah, soal kelengkapan syarat untuk menjadi pemimpin. Sayangnya ini pemimpin tertinggi di Republik ini. Kalau saudara Joko Widodo itu ketua RT, Gibran itu wakil ketua RW, mungkin nggak dipersoalkan karena dampaknya hanya kepada RT RW. Kalaupun ada masalah paling RT RW saja ya. Tapi ini kan soal seluruh rakyat Indonesia 285 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak saja sedang berbicara tentang kebenaran otoritas. Kita bicara kebenaran norma, kebenaran fakta, baru kita bicara tentang otoritas, siapa yang menyampaikan kebenaran. Sepanjang otoritas itu tidak bermasalah, saya pikir kita tidak mempersoalkan materi apapun yang disampaikan oleh otoritas. Bahkan di dalam kaidah ilmu hadis, sebelum kita bicara matan, redaksi hadis, yang pertama itu otoritas yang meriwayatkan, rawi namanya. Sekali saja perawi itu dusta, ditolak semua hadisnya. Nah sekarang kita bicara tentang ijazah yang disampaikan asli dari seorang yang terbukti banyak bohongnya. Dalam hal ini saudara Joko Widodo. Artinya menurut kalau kita Anda banyak bohongnya, otoritas kebenaran itu hanya kepada saudara Joko Widodo, bisa terjerumus seluruh republik ini, begitu loh. Iya kan? Yang kedua, tadi kan sudah dikatakan, saya sudah bicara norma. Nah sekarang ada yang men-challenge apakah fakta terkait ijazah saudara Gibran dan Jokowi itu memenuhi kualifikasi norma 169 Undang-Undang 7 2017 yang secara politik ada pertanggungjawaban ketatanegaraan, diaktifasi pasal 7A. Saya mau tegaskan 7A itu syaratnya sifatnya alternatif, bisa kumulatif, bisa alternatif. Dan kemudian pilihan untuk dimakzulkan atau mundur itu bisa alternatif, bisa kumulatif. Nih redaksinya, presiden dan atau wakil presiden dapat diperhentikan dari masa jabatannya dan seterusnya. Itu dari sisi penghentian. Yang kedua, kalau kita bicara pemakzulan itu berbeda dengan pemunduran diri. Pemakzulan itu harus ada bukti dan terbukti di persidangan. Itu pemakzulan. Tapi kalau mundur tanpa alasan, orang pun bisa mundur. Dan hari ini sangat banyak ya yang kemudian memberikan legitimasi kalau saudara Gibran mau mundur. Kenapa? Kalau mundur itu tidak perlu ada putusan pengadilan, sehingga tidak tepat kalau kemudian Gibran mundur, Prabowo juga harus mundur. Kenapa? Karena syaratnya alternatif dan atau bisa kumulatif, bisa alternatif. Yang kedua, kalau untuk mundur itu tidak butuh alasan, tidak butuh bukti. Subjektivitas seorang Gibran, apakah dia punya sikap negarawan, memimpin di tengah rakyat yang semuanya enggan pada dirinya, katakanlah setidaknya demikian. Atau kalau memang dia memang mau memimpin, dia harus gentle, jangan mengikuti legasi bapaknya yang nggak segera menunjukkan bukti kepada publik, gitu saja. Dan sekali lagi, hari ini harusnya bukan Bara JP yang hadir, Bara Gibran gitu. Sayangnya Bara Gibran kagak ada gitu.